Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan fungsi kuadrat ya. Setelah kemarin kita belajar fungsi linier, nah sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau kemarin fungsi linier itu kan dia garisnya atau grafiknya garis lurus aja ya, garis lurus gitu ya, ke atas atau ke bawah. Sebetulnya bisa dia datar, bisa juga dia vertikal. Nah, untuk fungsi kuadrat dia bentuknya nggak lagi garis lurus, tapi bentuknya kurva. Bisa kurva terbuka ke atas, bisa kurva terbuka ke bawah. Secara garis besar seperti itu. Kemudian untuk bentuk ini ada embel-embel di belakangnya sudah ada tulisan A tidak sama dengan 0. Jadi bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tidak pakai sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, kenapa sih A-nya nggak sama dengan 0 gitu? Kalau seperti ini, kita bikin pernyataan kontradiktif. Coba. Jika A-nya 0, maka yang si ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kalau A-nya kita substitusikan 0, berarti kan A dikali x kuadrat 0 ya, maka hasilnya tinggal bx plus c. Nah, bx plus c ini adalah bentuk dari fungsi linier kan? Maka kuadratnya gagal gitu ya. Sehingga selalu ada tulisan bahwa yang namanya sebuah fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya tidak sama dengan 0. Ini seolah nggak penting, tapi ini wajib harus ada. Sampai di sini dulu. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya, kita harus tuliskan ulang dulu tentang bentuk umum ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A tidak sama dengan 0. Nah, ada beberapa karakteristik yang bisa kita bukan ramalkan ya, dan ini mah sebuah hasil analisis menjadi sebuah ketentuan. Nah, yang pertama, kalau kita mau buat sebuah fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, kita cek A-nya dulu. Lihat A. Lihat koefisien dari X kuadrat. Atau secara simpelnya lihat A-nya. Nah, jika A-nya lebih dari 0, itu kurva terbuka ke atas. Begini. Sederhananya seperti itu. Kemudian, jika A kurang dari 0, maka ini kurvanya akan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, telungkup gitu ya artinya. Nah, ini bisa digunakan kalau misalkan kalian nembak sebuah jawaban. Kalau lagi ujian misalkan. Kalau sekarang udah nggak ada ya UN ya. Adanya AKM. Tapi nanti misalkan kalau ada apakah itu UTBK atau apapun yang ternyata ada soal PG, nah kalian bisa menyelesaikannya. Misalkan ada gini. Ada bentuk, tentukanlah grafik dari 2x kuadrat min 3x plus 7. Ibu ngambil soalnya ngasal ya. Misalkan ada A, gini, B, gini, C, ini, D, ini, E, gini. Si
kurvanya entah di sebelah mana gitu kan ya. Ini bebas. Ini hanya gambaran saja. Nah, kalau kalian hitung kancing, ini udah ketebak, lihat A-nya 2. Kalau 2 berarti dia 2 itu lebih dari 0 kan? Nah, berarti A-nya harus terbuka ke atas. Jadi kalau kalian mau hitung kancing nih, si C, D, E itu udah yakin gugur. Jadi kancing yang kalian perlukan nggak 5, berapa? Cukup 2. Pilihannya kalau nggak A, B gitu. Ini bukan cara sesat ya, hanya secara logika gitu. Artinya apa? Kalau kalian ngerjain soal ulangan, terus baru ibu pandang langsung ibu silang, misalkan salah. Kalian jangan suuzon, si ibu macan gak dibaca, karena akan ketahuan ketika si grafiknya A-nya kurang dari 0, misalkan ibu bikin soal fx sama dengan min x bla 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 gitu. Kalian teh grafiknya teh terbuka ke atas, ya udah pasti salah. Nah, ini cara mendeteksi awal untuk sebuah kurva ya. Nah, jadi ingat-ingat yang pertama adalah lihat koefisien A. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen kedua. Selain dilihat A-nya, nanti ada yang tulisannya D ya. D ini namanya adalah diskriminan. Kalau kemarin di matriks ada determinan, kalau ini namanya diskriminan, awas beda ya. Nah, rumusnya D itu adalah B kuadrat min 4AC. Untuk apa D ini? D ini untuk mengetahui apakah kurvanya itu memiliki satu faktor, memiliki dua faktor, atau tidak memiliki faktor. Sehingga kalau secara gambar nanti kelihatan dia memotong sumbu X di 2 buah titik, di 1 titik, atau bahkan tidak memotong. Nah, jadi gini. Nanti kalian akan cari ya si D-nya itu, ini kan rumusnya. Nah, ada 3 kemungkinan. Kalau D-nya, si D ini, kalau D-nya lebih dari 0, dia akan memotong di 2 titik. Dia memiliki dua akar berlainan. Sehingga kalau digambar kayak gini. Nah, dia itu akan memiliki 2 buah akar. Atau kalau misalkan kurvanya terbuka ke bawah, nah gambarnya kayak gini. Ini baru gambaran kasar ya. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya memiliki, sebetulnya dia punya 2 akar, tapi dia memiliki akarnya kembar. Kalau kembar dianggapnya 1. Sehingga dia hanya memotong di 1 titik saja. Misalkan kalau dia kurva terbuka ke atas, akarnya di sini. Ya. Kalau dia misalkan terbuka ke bawah, ya di 1 titik sini. Lalu yang terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, dia akarnya imajiner. Atau nggak punya akar ya. Sehingga nanti bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya dia akan melayang kayak gimana? Kalau dia terbuka ke atas begini, di atas sumbu X. Kalau dia terbuka ke bawah, gambarnya seperti ini. Di diskriminan tuh bisa melihat dia memotong titiknya di mana. Sedangkan titik potongnya sendiri, nah titik potong terhadap sumbu X-nya ini bisa dicari dengan cara pemfaktoran. Bisa faktorkan, nanti gitu ya. Atau nanti bisa dicari X1 dan X2-nya dengan sebuah rumus. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah tadi apa? Mencari A, kemudian diskriminan. Nah, sekarang kita menjadi sumbu simetrik. Apa sih sumbu simetrik? Waktu SD ingat nggak pernah belajar simetri lipat? Gitu.
Nah, itu. Jadi kalau sebuah kurvanya kita lipat, membagi dua sama besar secara vertikal, nah itu namanya sumbu simetri. Jadi kalau misalkan ini kurva ya, nah sumbu simetri itu ini kan tengah-tengahnya. Oke, sumbu simetrinya itu ada rumusnya X sama dengan min B per 2A. Sehingga di tahap awal ya si ini ya AX kuadrat plus BX plus C ini kalian tidak boleh salah untuk menuliskan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kalau di awal kita menganalisa nilai A, B, C-nya sudah salah, nanti ke bawahnya tuh ngaderedet gitunya salah semua gitu. Oke. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Kemudian nanti ada yang namanya nilai puncak atau nilai balik. Kalau sebuah kurva terbukanya ke bawah, maka di yang paling ini adalah disebut sebagai nilai balik atau nilai minimum. Tapi kalau kurvanya terbuka, sini ya, begini, maka di sini namanya adalah nilai maksimum. Jadi nilai minimum atau maksimum ini tergantung kurva. Ada yang mengatakan nilai puncak atau nilai balik. Boleh. Kalau sumbu simetri X, kalau nilai maksimum minimum itu nilainya adalah Y. Bahwa Y sama dengan D per min 4A. Jadi tadi yang pertama mencari nilai A, yang kedua diskriminannya berapa, nanti difaktorkan. Kemudian ada sumbu simetri, ada nilai minimum maksimumnya Y sama dengan D per min 4A. Nah, kadang ada juga tambahan. Pertanyaannya adalah titik puncak atau titik balik. Nah, ingat, kalau namanya titik, dia pasti X, Y. Nah, titik puncak dan titik balik itu adalah sebuah koordinat dari sumbu simetri dan nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum atau maksimum. Sehingga nanti si titik puncak, kalian nggak usah ngotret lagi. Memang di buku misalkan dituliskan ini adalah min B per 2A, D per min 4A. Tapi jangan ngotret lagi. Kenapa? Karena min B per 2A kan sudah ada di sumbu simetri. Kemudian D per min 4A sudah ada di nilai minimum atau maksimum. Jadi ini tinggal menyalin ulang saja. Banyak banget, enggak. Kalau udah dikerjain mah enggak akan banyak. Nah, ini adalah secara teori. Nanti Bu ambil satu contoh soalnya dengan langkah-langkah yang sudah diuraikan barusan. Mudah-mudahan pembahasan contoh soalnya bisa membuat kalian lebih paham bagaimana cara membuat fungsi kuadrat.